Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para pencinta Islamic Corner dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di channel ini. Sebelumnya kami pernah membahas mengenai biografi Abuya Mudawali yang merupakan sosok ulama Aceh yang tak asing lagi bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin mengkaji tentang kitab-kitab karangan Abuya Mudawali semasa hidupnya. Abuya Syekh Mudawali semasa hidupnya memang kurang dalam hal tulis-menulis. Hal ini sangat beralasan bagi Abuya. Pernah diceritakan, suatu ketika Kiai Haji Sirajuddin Abbas datang berkunjung ke Dayah Darussalam. Beliau menyarankan agar Abuya menulis dan mencetak kitab. Tapi Abuya sendiri lebih memilih mencetak orang yang mencetak kitab daripada mencetak kitab itu sendiri. Yakni, Abuya lebih memilih mencetak kader ulama daripada menulis kitab. Walaupun demikian, bukan berarti Abuya tidak pernah mengarang kitab sama sekali. Ada beberapa kitab karya tulis Abuya yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup. Di antaranya yaitu yang pertama, kitab Tanwirul Anwar. Kitab Tanwirul Anwar merupakan sebuah kitab yang ditulis dengan bahasa Arab tetapi bacaannya Melayu. Kitab ini dibagi kepada 4 bagian, yaitu bagian pertama, kitab Tanwirul Anwar ini berisikan komentar-komentar Abuya terhadap isi kitab Kashful Asrar karya Syekh Muhammad Shalih bin Abdillah Mangkabawi. Bagian kedua dari kitab Tanwirul Anwar adalah penjelasan-penjelasan tentang hinanya dunia dan hinanya orang yang mengejar dunia. Pada bagian ketiga, kitab Tanwirul Anwar ini menjelaskan tentang ilmu akhlak. Sedangkan pada bagian keempat, dibahas beberapa penjelasan tentang ilmu fiqh. Yang kedua, kitab Al-Fatawa. Kitab Al-Fatawa adalah kitab yang khusus membicarakan hukum-hukum fiqh saja. Mulai dari hukum memotong gigi, menyentuh Al-Quran dengan ketiadaan wudhu, sampai kepada masalah pelecehan seksual dibahas dalam kitab Al-Fatawa ini. Yang ketiga, kitab Permata Intan dan Intan Permata. Kitab Permata Intan dan Intan Permata adalah satu kitab yang membahas permasalahan tentang i'tikad menurut Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat, kitab Kaifiat Zikir Ismuzat. Kitab Kaifiat Zikir Ismuzat adalah kitab yang membicarakan tentang tata cara mengamalkan zikir ismuzat dalam tarikat An-Naqsyabandiyah. Yang kelima, kitab Obat Hati. Kitab Obat Hati adalah kitab terjemahan dari Nazam Syekh Ismail Al-Khalidi yang berisikan silsilah dalam tarikat An-Naqsyabandiyah. Kemudian Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu Aceh dan seterusnya beliau beri nama Obat Hati. Yang keenam, kitab Kaifiat At-Tariqah As-Samadiyah. Kitab ini menjelaskan tentang tata cara mengamalkan ajaran tarikat Samadiyah yang terdiri dari 48 halaman. Yang ketujuh, kitab Hasyiah Tuhfatul Muhtaj. Sebagai seorang ulama besar, Abuya mengajarkan kepada murid-muridnya kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang dipadukan dengan 2 hasyiah, yaitu Hasyiah Muhammad Syarwani, hasyiah yang pertama, dan Hasyiah Ibnu Qasim atau hasyiah yang kedua. Abuya dalam mengajarkan kitab Tuhfah ini sangat tinggi pembahasannya dengan mengkombinasikan hasil pendapat Ibnu Hajar dalam surah Tuhfah dengan pendapat Muhammad Syarwani yang ada pada hasyiah pertama dan dihubungkan pula dengan pendapat Ibnu Qasim yang ada pada hasyiah kedua kitab Tuhfah. Kemudian Abuya dapat mentakrirkan atau menguraikan dan mengeluarkan pendapatnya sehingga merupakan sebuah bentuk hasyiah yang lain yang langsung beliau tulis dengan tangannya pada lembar kosong kitab Tuhfah
yang ada di hadapan beliau. Sahabat muslim, para pecinta Islamic Corner, demikianlah kajian yang bisa kami bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kami akan membahas mengenai karamah yang Allah berikan kepada Abuya Muda Wali. Nah, sahabat muslim yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe sekarang juga dan share ke teman lainnya agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Ikuti juga akun media sosial kami lainnya dengan cara klik kata kunci Islamic Corner. Jazakumullah khairal jaza. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.